Hai Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari Michael Consulting. Kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara program pengungkapan sukarela dan bagaimana kebijakan ini kita dapat lakukan. Ya, program pengungkapan sukarela atau biasa yang kita kenal sebagai PPS adalah kesempatan nih yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan. Dan berdasarkan pengungkapan hartanya. Jadi basisnya adalah bagaimana pengungkapan harta. Nah, banyak manfaat yang akan diperoleh oleh wajib pajak diantaranya terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak. PPS ini diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebelum penegakan hukum dilakukan dengan basis data dari pertukaran data otomatis atau yang kita kenal sebagai Automatic Exchange of Information dan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih ruang lingkup kebijakan, di mana pada video-video sebelumnya yang saya sudah upload di YouTube, bagaimana kebijakan-kebijakan di sini kita akan lihat dari kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Nah, pesertanya siapa aja nih pada kebijakan pertama dan kebijakan kedua? Nah, kebijakan pertama kita melihat bahwa pesertanya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan alumni tax amnesty ya. Jadi kebijakan pertama ingat alumni tax amnesty baik orang pribadi maupun badan. Nah, kebijakan kedua itu hanya dapat diikuti oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, bagaimana basis pengungkapannya? Ingat, kalau kebijakan pertama kita akan melihat harta pada posisi 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan dalam tax amnesty ya. Jadi kalau sudah ikut tax amnesty, kebijakan pertama ya, alumni kebijakan pertama ini adalah yang sudah ikut tax amnesty. Nah, hartanya adalah per 31 Desember yang belum diikut sertakan pada saat mengikuti tax amnesty. Nah, bagaimana kebijakan yang kedua? Basis pengungkapannya adalah harta perolehan. Jadi ada range tahunnya ya. Tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Nah, tarifnya ya, seperti kita tahu bahwa tarifnya pada kebijakan pertama maupun kebijakan kedua ya ini berbeda. Jadi kalau kebijakan pertama ada 3 tarif, yaitu 11% untuk harta yang dideklarasikan yang berada posisinya di luar negeri. Nah, kemudian 8% jika harta itu direpatriasi. Jadi dari luar negeri hartanya dibawa ke Indonesia dan harta yang dideklar di Indonesia. Jadi harta yang ada di dalam negeri dideklar. Nah, itu kenanya 8%. Nah, bagaimana tarif yang terendahnya? Tarif terendahnya itu adalah 6%. 6% untuk harta yang direpatriasi dan dideklarasikan di Indonesia, namun diinvestasikan sesuai dengan ketentuan yang ada di ketentuan PPS ini, yaitu bisa dimasukkan ke SBN, hilirisasi SDA, atau renewable energy. Jadi itu adalah kebijakan yang pertama. Nah, bagaimana untuk tarif pada kebijakan kedua? Kebijakan kedua, 18% untuk yang kita deklarasikan di luar negeri. Kemudian 14% untuk harta yang kita repatriasi dan harta yang kita deklar ya, yang ada di dalam negeri tapi kita tidak investasikan. Jadi bisa menggunakan tarif 14%. Dan yang terakhir adalah 12% untuk harta yang dari luar negeri kita bawa pulang atau sebutannya adalah repatriasi dan harta yang kita declare di dalam negeri yang diinvestasikan sesuai dengan ketentuan program pengungkapan sukarela. Oke, ingat program dilaksanakan selama 6 bulan terhitung dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, untuk kebijakan kedua ingat harus memenuhi syarat. Syaratnya apa aja? Nah, tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak yang mana nih? 2016, 17, 18, 19, dan 2020. Dan
tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi cukup jelas ya di kebijakan pertama seperti apa, di kebijakan kedua seperti apa. Nah, bagaimana sih tata cara pengungkapannya? Nah, pengungkapannya ini tentunya dilakukan dengan surat pemberitahuan pengungkapan harta atau SPPH. Nah, ini disampaikannya seperti apa? Kalau dulu kan kita bahas teks amnesti, nah kita harus masukin baik hard copy maupun soft copy. Kemudian kita akan cek lagi nih kelengkapan datanya seperti apa. Nah, ini berbeda kalau di program pengungkapan sukarela, baik kebijakan pertama maupun yang kedua, tata caranya menggunakan yang namanya surat pemberitahuan pengungkapan harta atau kita sebutnya sebagai SPPH. Yang disampaikan melalui secara elektronik. Melalui mana? Websitenya DJP, yaitu pajak.go.id/pps. Nah, SPPH akan dilengkapi sebagai apa aja nih tata caranya. Nah, ingat panduannya di sini saya akan kasih tahu ya tata caranya. Yang pertama tentunya induknya, SPPH induk. Kemudian pada saat kita lapor tentunya harus ada bukti pembayaran PPH-nya, yaitu PPH final ya. Kemudian daftar rincian harta bersih. Apa yang diungkapkan di situ harus di state. Nah, kemudian jika harta yang diperoleh itu menggunakan struktur modalnya dari hutang, maka tentunya ada daftar utang. Kemudian pernyataan repatriasi dan atau investasi. Jadi kalau hartanya kita repat dari luar negeri ke dalam negeri, maka harus ada pernyataan bahwa kita sedang membalikan harta tersebut dari luar negeri ke Indonesia. Kemudian tambahan kelengkapannya untuk peserta kebijakan yang kedua harus melengkapi dengan apa? Pernyataan mencabut permohonan jika ada restitusi atau upaya hukum. Kemudian surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Nah, ini adalah kelengkapan pada kebijakan yang kedua. Nah, peserta PPS dapat menyampaikan SPPH lebih dari satu kali. Artinya bisa kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk membetulkan SPPH apabila ada perubahan nih. Perubahan apa? Harta bersih. Atau ternyata pada saat kita sudah menginput dalam sistem ternyata ada salah hitung atau salah tulis nih ya, atau ada perubahan tarif. Jadi kita bisa perbaiki ya. Artinya bisa lebih dari satu kali ya. Kemudian peserta PPS dapat mencabut nih. Mencabut apa? Keikutsertaannya. Saya nggak jadi deh ikut program ini ya. Dengan caranya seperti apa nih? Kita mengisi SPPH selanjutnya dengan nilai 0 ya. Artinya kita membatalkan atau mencabut SPPH tersebut ya. Ingat, SPPH itu apa? Surat pemberitahuan pengungkapan harta ya. Jadi ketika peserta PPS ini mencabut SPPH-nya, ini dianggap tidak mengikuti program PPS. Dan ingat, tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya. Jadi kalau udah sekali kita submit 0, artinya kita tidak bisa mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak atau KAP, PPH final 411128 dan kode jenis setoran untuk kebijakan pertama ingat 427 dan untuk kebijakan kedua kodenya adalah 428. Ingat ya, kodenya beda nih. Nah, pembayaran tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan atau yang kita kenal sebagai PBK ya. Kemudian PPH final yang harus dibayarkan sebesar tarif dikali dengan nilai harta bersihnya. Jadi kalau Anda menggunakan konsultan pajak tentunya Anda akan disupervisi dan tentunya konsultan pajak akan memberitahu kelengkapan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, tentunya pada kebijakan pertama dan kebijakan kedua ini akan berbeda nih. Dari segi apa? Dari segi bagaimana kita mengungkapkan besarnya nilai harta yang akan kita laporkan. Nah, basisnya juga jelas ya pada kebijakan pertama, yaitu menghitung besarnya nilai harta per 31 Desember. Apa aja nih? Untuk nilai nominal harta, kas, atau setara kas. Kemudian kalau kita ada bangunan, nah NJOP-nya
untuk tanah dan bangunan itu berapa, dan nilai jual kendaraan ya. Kalau misalkan kendaraan bermotor, nah otomatis kita lihat dulu nih harga pasarnya gimana nih ya, berdasarkan tahun pembuatannya nih. Misal mobil tahun berapa, nah kita ingin ungkapkan. Nah ini ingat basisnya kalau kebijakan pertama adalah nilai per 31 Desember 2015. Kemudian kalau kita state-nya declare sebagai emas ataupun perak, nah kita harus lihat dulu nih nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. Kemudian kalau untuk saham yang diperjualbelikan, nah kita harus lihat nih PT Bursa Efek Indonesia yang dipublikasikan nilainya itu berapa. Dan kalau untuk SBN ya, nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia dan efek bersifat utang atau sukuk yang diterbitkan perusahaan. Kemudian jika tidak ada pedoman, maka hasil yang digunakan adalah dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Nah, untuk kebijakan kedua, pedomannya ingat ya, nilai hartanya per 31 Desember 2020. Apa aja? Nilai nominal, kas dan setara kas, harga perolehan untuk selain kas dan setara kas, jika tidak diketahui menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari harta sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Bagaimana? Sudah paham belum terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS? Ingat, masa berlaku program ini hanya 6 bulan dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, bersama MC Consulting tentunya kami siap membantu Anda untuk ikut serta dalam program pengungkapan sukarela. Nah, manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya agar Anda dapat terhindar dari sanksi administratif perpajakan. Melalui kebijakan pertama maupun kebijakan kedua, tentunya jika Anda menggunakan konsultan pajak, tentu Anda akan disupervisi sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Ingat, orang bijak taat pajak. Jangan lupa untuk subscribe and share, dan ingat ada kolom komen ya. Jika Anda ada pertanyaan, silakan memberikan komentar pada kolom komen. Terima kasih.